Al-faslu tsalitsu fi bayanil inhirafi 'anil aqidati was-subuli tawaqqihi. Fasal yang ketiga, penjelasan dari penyimpangan akidah dan jalan untuk menanggulanginya, cara menanggulangi penyimpangan akidah. Berkata Syekh di sini, al-inhirafu 'anil aqidati sahihati mahlakatun wa dhiya'un. Penyimpangan akidah, yaitu penyimpangan akidah yang sahih, maka ini akan menjadi sebuah kehancuran dan kesesatan, ya. Karena li'anna al-aqidata sahihata hiya dafi'ul qawiyyu ila al-'amali nafi'i. Karena akidah yang sahih adalah benteng atau pertahanan amalan soleh. Wal fardu bila aqidatin sahihatin yakunu farisatan lil awhami wasyuqu allati rubbama tatarakamu alaihi fatahjubu anhu ru'yata sahihata lidurubil hayati sa'idati. Seseorang yang dia tidak memiliki akidah yang sahih, maka akan menjadi mangsa prasangka dan keraguan, yang dimana apabila prasangka dan keraguan tersebut menumpuk di kepalanya, penuh sampai kepalanya dari prasangka-prasangka, dari keraguan-keraguan, maka hal itu semua akan menghalangi pandangan yang sahih agar dia bisa berjalan dalam kehidupan yang bahagia. Hatta tadiqa alaihi hayatuhu thumma yuhawilu takhallus min hadha ad-dayyiq bi inha'i hayatihi walau bil intihar kama huwa al-waqi'u min katsiri min al-afrad alladhi faqadu hidayat al-aqidati sahihati. Jadi ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, tadi apa? Prasangka, keraguan yang kalau sudah penuh dalam kepala tanpa adanya solusi, apalagi ini berkaitan dengan akidah, maka prasangka dan keraguan-raguan itu akan merusak cara pandang dia terhadap sesuatu yang baik, gitu. Akan merusak cara pandang yang benar dalam menempuh jalan kebahagiaan, gitu ya. Hatta tadiqu alaihi hayatuhu, sampai hatinya itu akan sempit, kehidupannya itu akan sempit kalau tidak memiliki cara pandang yang baik dalam kehidupan yang bahagia, karena penuh dengan prasangka-prasangka dan keraguan. Thumma yuhawilu at-takhallusa min hadhihi ad-dayyiq bi inha'i hayatihi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Biasanya mentoknya orang yang seperti ini, dia berusaha untuk lepas dari kesempitan ini dengan cara mengakhiri hidupnya, gitu. Hatta
walau bil intihar. Nah, baik dengan cara bunuh diri. Kalau mengakhiri dirinya berarti dengan bunuh diri. Kama huwal waqi'u min kathirin minal afradil ladzi faqadu hidayatal aqidati shahihah. Sebagaimana hal ini sering terjadi, kata Syekh Shalih Fauzan, dari begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki akidah yang sahih, begini akhirnya. Nah, itu kata beliau ya. Wal mujtama'u alladzi la tasuduhu aqidatun sahihatun huwa mujtama'un bahimiyun. Masyarakat atau manusia yang dia dikendalikan, yang dia tidak dikendalikan, tidak dibimbing, tidak dipimpin dengan akidah yang sahih, maka ini dianggap sebagai masyarakat hewani, bahimi. Ya, masyarakat yang masyarakatnya seperti hewan. Ya. Kalau dia tidak dibimbing dengan akidah yang sahih, yafqadu kulla muqawmatil hayatis sa'idah. Karena dia tidak punya prinsip-prinsip hidup yang bahagia. Wa in kana yamlikul katsira min muqawmatil hayatil madiyati allati katsiran ma taquduhu ila damari. Meskipun, kata Syekh di sini, meskipun kalau dia itu memiliki pondasi kehidupan dengan penuh materi, dan terkadang banyaknya materi yang dia miliki akan menghantarkan dia pada kehancuran. Nah, ini kata Syekh. Kama huwa musyahadun fil mujtama'atil kafirati. Sebagaimana kita bisa saksikan, kita bisa lihat bagaimana kehidupan orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, tidak sedikit materi, ekonomi, lengkap, kaya dan seterusnya. Tapi ketika tidak memiliki akidah yang sahih, apa yang terjadi? Nah, hancur juga kan? Lianna hadhil muqawmatil madiyata tahtaju ila tawjihin wa tarsyidin lil istifadati min khasaisiha wa manafi'iha. Karena kekayaan materi itu sangat dibutuhkan pengarahan, perlu arahan, perlu bimbingan agar dia bisa memanfaatkan materinya dengan baik dan benar. Wala muwajiha laha siwal aqidati shahihah. Dan tidak ada yang bisa mengarahkan materi itu dengan terarah, dengan baik, kecuali dia memiliki akidah yang sahih. Memiliki akidah yang sahih. Artinya, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala, seseorang itu kalau hanya punya materi tanpa memiliki akidah yang sahih, terkadang materi itu akan membinasakan contohnya orang kafir, kata Syekh di sini. Kurang apa lagi kekayaan dan materinya. Tapi hancur kan? Mereka hancur karena apa? Dengan kegelimangan dosa dan seterusnya. Nah, yang dapat mengendalikan materi itu apa?
kata saya di sini, akidah yang sahih. Nah, ini maksud beliau. Akidah yang sahih. Faquwatul aqidati yajibu alla tanfakka 'anil quwwatil madiyati. Maka kekuatan akidah itu tidak bisa dipisahkan dengan kekuatan materi. Ya. Fa in infakkat anha bil inhirafi ila al aqaid al batilati saratil quwwatul madiyatu wasilata damarin wa inhidarin. Apabila kekuatan materi terpisah, tidak ada dengan akidah yang sahih, bahkan ya dengan akidah yang batil, maka kekuatan materi yang dia miliki akan menjadi sarana kehancuran dan kebinasaan. Maka kita lihat banyak orang kaya itu hancur, banyak orang kaya itu ya tidak punya tujuan hidup, tidak punya kekuatan akidah, maka hancur dan binasa. Bahkan materi itulah yang membinasakan dia. Orang kaya mabuk-mabukan di klub, ya, terus main perempuan, terus apa lagi, ya, pokoknya yang berbau maksiat, karena dia tidak punya kekuatan akidah. Hartanya banyak, tetapi tidak ada yang mengendalikannya. Akhirnya hartanya yang membinasakannya. Nah, gitu ya. Kekuatan materinya itu yang membinasakan dirinya. Nah, kama huwal musyahadul yauma fi duwalil kafirati allati tamliku maddatan wa la tamliku aqidatan sahihah. Sebagaimana ini kenyataan di negara-negara kafir, kata Syekh, yang mereka memiliki kekuatan materi, mereka memiliki kekuatan segalanya, tapi mereka tidak memiliki kekuatan akidah yang sahih. Nah, ini pelajaran bagi kita ya.